Sore teman-teman, jumpa lagi dengan saya Patrick. Bagi teman-teman pencinta hidroponik, sekarang saya mau tunjukkan bagaimana cara saya memelihara seledri dengan sistem hidroponik ya. Jadi seledri ini saya semai dulu di atas tisu, dan setelah jadi anakan saya ambil seledrinya di atas tisu dan di atas rokul. Dan setelah selesai setelah pecah benih, saya tanamkan, saya pindahkan ke ke polybag, dan tampaknya seperti ini. Setelah 1 bulan itu hasilnya akan seperti ini ya, dia menjadi seledri yang sehat. Nah, sampai di momen ini kita belum pakai sistem hidroponik ya. Kemudian saatnya saya mau pecah lagi anak-anak seledri ini ke masing-masing netpot yang sudah saya sediakan dengan cara seperti ini. Nah, dengan netpot seperti ini baru saya masukin nanti dengan memelihara lebih lanjut seledri tersebut dengan sistem hidroponik, tapi memakai sistem, kalau nggak salah, sistem NFT ya. Baik, teman-teman, mari kita lihat bagaimana memecah seledri tersebut. Baik, ini seledri yang saya mau pecah. Ini kita harus buka perlahan-lahan ya. Kita harus buka perlahan-lahan. Saya keluarkan dulu sebagian tanahnya ya, seperti ini ya. Oke, ini kalau kita pecahkan seledri dengan tanah yang cukup bergembur itu agak gampang dan mudah ya. Tapi biasanya untuk supaya tidak banyak akar yang putus, saya memakai cara yang lebih soft lagi, yaitu dengan cara menyiramnya secara perlahan dengan air. Nah, seperti ini. Jadi tanah-tanahnya akan larut, tidak larut ya, tapi akan hancur dengan sendirinya, gumpalan-gumpalan tanah, sehingga saya mendapatkan anakan seledri dengan akar-akar yang hampir bersih dari tanah. Kemudian kita akan melihat pelan-pelan anakan-anakan ini ada berapa anakan, kita lihat baik-baik. Kemudian baru kita pecah satu-satu. Nah, dipecah juga harus hati-hati supaya tidak banyak akar yang putus. Karena kalau banyak akar yang putus, dia akan penyesuaiannya juga dia butuh waktu. Nah, seperti ini ada 2 anakan. Kemudian saya pisahkan di sini. Saya pisahkan di sini untuk sementara, dan di sini saya kasih air nutrisi larutan Abemix dengan konsentrasi 1000 ppm. Tujuannya adalah selama proses anakan seledri tersebut tidak layu atau tidak sempat mati dulu atau ini ya. Nah, baik, kita akan pecah satu-satu. Nah, dipecah ini cukup dengan ditarik dengan agak dipaksa. Memang sebagian akarnya akan putus, tetapi tidak terlalu banyak yang putus. Jadi seledrinya akan mudah tumbuh lagi. Ini cukup banyak anakan yang saya dapat, teman-teman. Karena kebanyakan yang memesan anakan seledri itu mereka pesannya per anakan, jadi saya harus pecah, kemudian saya taruh di netpot masing-masing supaya kita bisa jual dengan mudah. Nah, ini daun-daunnya jangan sampai ditarik dengan serentak, nanti bisa patah tangkai daunnya, akarnya juga bisa putus. Nah, kita lihat kita udah dapat cukup banyak anakan seledri. Memang salah satu kelemahan seledri ini adalah kalau diperoleh benihnya dengan semai itu cukup lama.
Ya, butuh kesabaran untuk menunggunya. Ada bibit-bibit tertentu itu membutuhkan waktu yang relatif singkat. Tapi ada jenis bibit tertentu yang memang butuh waktu lama. Saya juga belum tahu itu kenapa gitu. Apakah manajemen pembibitan saya yang salah, saya juga belum tahu. Tapi hari ini saya mau bagi dulu buat teman-teman bagaimana mendapatkan anakan seledri dengan bagus. Karena kadang-kadang kalau kita pindahkan seledri ternyata lama baru dia tumbuh lagi dan dia segar lagi. Ternyata dia butuh waktu untuk move on. Dia butuh waktu, saya kasih nama, saya pakai istilah move on. Jadi dia dari segar-segar kemudian pindah ke netpot baru, itu dia butuh waktu lama, bahkan ada yang mati. Nah, jadi saya pakai cara seperti ini. Selama proses pengerjaannya saya taruh di namanya di larutan AB mix dengan ini apa, konsentrasi 1000 ppm. Kemudian setelah kita dapat anakan seledri, saya siapkan dengan cara begini ya. Saya tanam lagi di sini, saya pindahkan ke sini, tanam di sini, kemudian saya kasih tanah, tutup dengan tanah ini ya. Nah, harus ditekan juga dengan lembut supaya akarnya tidak patah ya ini. Kemudian nah, daripada kalau kita tekan kita tidak ini takutnya putus atau patah sebagian akar, kita cukup dengan cara menyiramnya dengan cairan AB mix seperti ini. Nah, kemudian letakkan di tempatnya. Nah, saya kadang-kadang juga menaruh AB mix di sini supaya dia tetap basah. Kemudian dengan netpot seperti ini, saya akan menaruhnya di sistem pemeliharaan dengan hidroponik, tapi saya pakai sistem rakit apung ya. Jadi saya akan menaruh di lubang-lubang tanam yang sudah saya siapkan. Nanti kita lihat bersama di sana ya. Saya siapkan dulu ini beberapa hal di sini. Ya, saya akan lakukan terus hal seperti ini sampai anakan seledrinya semua bisa ditanam dengan baik. Jangan lupa teman-teman kasih cairan AB mix supaya dia cepat move on, dia cepat beradaptasi. Baik. Baik, setelah itu ini kan tanaman seledrinya atau bibit seledri, anakan seledrinya udah siap nih. Nah, kemudian saya taruhlah di lubang tanam. Ini sebetulnya sistem ini rakit apung buat sawi, tapi saya juga taruh sedikit kangkung untuk kita bisa bikin cah sendiri ya, dan ada sawi untuk sekedar lalapan. Tapi juga sebagian anakan seledri yang juga sudah jadi ya. Nah, saya juga numpang nih anakan-anakan seledri seperti ini. Kemudian kita taruh. Nah, yang tadi yang saya baru bikin ini kelihatan masih layu, tapi nanti saya taruh di sini ya. Nah, saya taruh di sini supaya dia besok tumbuh. Nah, kalau yang ini sudah ditaruh sejak 3 hari lalu sehingga dia sudah move on dan dia udah segar. Ada daun yang tidak sehat seperti ini, saran saya sebaiknya dipotes saja dan dibuang supaya biarlah inersinya atau makanannya untuk tanamannya supaya dia lebih bagus. Nah, ini saya tinggal letakkan di sini
dan dibawa supaya dia bisa, sumbu ini tujuannya yaitu supaya menyerap nutrisi ke sini sehingga tanahnya tetap basah dengan nutrisi. Cuma karena ini saya numpang di sawi saya tidak kasih ppm yang tinggi. Di sawi ini saya kasih ppm 800. Jadi untuk sementara mereka harus numpang dan makan dengan ppm yang 800 dulu. Setelah sudah besar, saya akan pindahkan lagi ke bak yang baru. Nah, di sini ini baru saya akan kasih ppm 1000 sampai 1200. Ya. Nah, kalau dengan kondisi situasinya sudah seperti ini sudah layak jual. Sudah layak jual ini. Dan per net pot harganya sudah tentu tergantung dari tempat atau daerah masing-masing ya. Nah, ini sudah saya kasih 1200 ppm. Kalau yang di sini saya numpang dulu biar dia move on dulu dengan 800 ppm. Karena di sini nih kebun serbaguna ini. Ada kangkung, ada sawi, ada selada dikit, kemudian anakan sawi yang lain masih kecil, ada yang sudah besar, ada itu kangkung bika ya, dan ya udahlah, itu sekedar untuk membantu dapur. Nah, di sini saya kasih 1200. Juga ada apa namanya itu, strawberry. Nah, baik, demikian video saya hari ini. Saya berharap itu bisa menginspirasi teman-teman yang nonton, bisa memotivasi kita untuk mengatasi ekonomi kita di momen pandemi ini. Kita pasti bisa melewati momen berat ini dengan baik. Ya, satu yang saya mau sampaikan bahwa di agama saya Tuhan berfirman bahwa diberkatilah apapun yang kamu buat ya. Diberkatilah jerih payahmu. Artinya bahwa kita harus berjerih payah dulu baru diberkati. Dan inilah jerih payah yang bisa kita lakukan, bisa teman-teman lakukan di rumah. Sukses selalu, salam hidroponik, salam hijau bagi semua teman-teman.